video kali ini, saya Nana Mulyani, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung Pemerintah Kota Cirebon Angkatan 5 Kelompok 4 tahun 2021 akan melayangkan sebuah infografis mengenai alur pelayanan klinik sanitasi di Puskesmas pada era pandemi COVID-19. Apa itu klinik sanitasi? Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1999, klinik sanitasi adalah suatu wahana masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat melalui upaya terintegrasi kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit dengan bimbingan, penyuluhan dan bantuan teknis dari petugas puskesmas. Klinik sanitasi bukan sebagai unit pelayanan yang berdiri sendiri sebagai bagian di dalam dari kegiatan puskesmas, bekerja sama dengan program yang lain dari sektor terkait di wilayah kerja puskesmas. Adapun tujuan dari klinik sanitasi itu sendiri diantaranya yaitu yang pertama terciptanya keterpaduan kegiatan lintas sektor dan lintas program dalam program pemberantasan penyakit menular dan penyihatan lingkungan dengan memberdayakan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan, kesadaran, kemampuan masyarakat dalam menanggulangi penyakit berbasis lingkungan atau PBL serta masalah kesehatan lingkungan dengan sumber daya yang ada. Yang ketiga, meningkatnya pengetahuan, kesadaran, kemampuan dan perilaku masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menurunnya angka penyakit berbasis lingkungan atau PBL dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta kondisi lingkungan yang baik. Ada beberapa hal yang berkaitan erat dengan peranan klinik sanitasi, antara lain pasien, klien atau masyarakat, bengkel sanitasi, ruang klinik sanitasi, konseling, keluarga binaan, dan kunjungan rumah. Kegiatan klinik sanitasi di puskesmas itu sendiri meliputi kegiatan di dalam gedung dan di luar gedung. Kegiatan dalam gedung merupakan upaya pelayanan kesehatan lingkungan yang dilakukan di dalam gedung puskesmas. Adapun alur pelayanan klinik sanitasi di puskesmas pada era pandemi COVID-19 di dalam gedung, semua pasien atau klien atau masyarakat yang menderita sakit 10 penyakit berbasis lingkungan atau PBL seperti diare, TB paru, ispa, demam berdarah, malaria, penyakit kulit, filariasis, kecacingan, keracunan makanan, dan keracunan pestisida datang ke puskesmas. Selanjutnya, dilakukannya proses screening COVID-19 oleh petugas screening puskesmas dan pasien atau klien atau masyarakat tersebut mengambil nomor antrian pendaftaran. Kemudian setelah dilakukannya proses screening, pasien atau klien atau masyarakat mendaftar melalui loket pendaftaran sesuai dengan nomor antrian. Jika pasien, maka selanjutnya pasien masuk ke ruang pelayanan rawat jalan seperti ruang pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan gigi dan mulut, ruang KIA dan ruang MTBS dan diperiksa oleh petugas paramedis dan medis puskesmas seperti bidan, perawat, dan dokter. Apabila didapatkan penderita penyakit yang berhubungan erat dengan faktor lingkungan, maka yang bersangkutan dirujuk ke ruang klinik sanitasi. Jika klien atau masyarakat umum, dalam kata lain adalah orang yang sehat, maka klien tersebut dapat langsung menuju ruang kerja sanitarian atau tenaga kesehatan lingkungan untuk melakukan konsultasi masalah-masalah kesehatan lingkungan yang dihadapinya. Baik pasien yang menderita 10 penyakit berbasis lingkungan, klien maupun masyarakat umum masuk ke ruang klinik sanitasi untuk dilakukannya konseling kesehatan lingkungan. Di ruang klinik sanitasi, sanitarian atau petugas kesehatan lingkungan mewawancarai pasien tentang penyakit yang diderita dikaitkan dengan lingkungan. Sanitarian atau petugas kesehatan lingkungan mencatat keterangan pasien serta memberikan penyuluhan kesehatan dan data yang diperlukan ditulis dalam kartu status kesehatan lingkungan yang akan dibawa oleh sanitarian untuk membuat janji kunjungan ke rumah pasien dan keluarga. Kemudian, sanitarian membuat janji kunjungan ke rumah dengan pasien dan keluarganya. Selanjutnya, pasien dan keluarga menyerahkan resep dokter dan mengambil obat sesuai resep dokter di ruang pelayanan obat atau farmasi. Dengan keterpaduan ini, baik perawat, bidan, dokter maupun sanitarian harus memahami secara utuh masalah kesehatan yang dialami oleh pasien, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, pasien yang tidak menggunakan BPJS atau masuk ke dalam kategori pasien umum membayar biaya obat di kasir dan diperbolehkan pulang. Kegiatan lain di dalam gedung yang perlu dilakukan adalah membahas segala permasalahan, cara pemecahan masalah, hasil monitoring, evaluasi, dan perencanaan klinik sanitasi dalam mini lokakarya puskesmas yang melibatkan seluruh penanggung jawab kegiatan dan dilaksanakan 1 bulan sekali. Dengan demikian, diharapkan dapat dilakukan penanganan klinik sanitasi secara integratif dan komprehensif. Sedangkan kegiatan di luar gedung adalah kegiatan upaya kesehatan lingkungan yang dilakukan di luar lingkungan gedung puskesmas. Berawal dari penemuan kasus penyakit berbasis lingkungan yang ditemukan pada saat kegiatan klinik sanitasi di puskesmas.
Kegiatan luar gedung ini adalah kunjungan rumah atau lokasi sebagai rencana tindak lanjut kunjungan pasien atau klien ke klinik sanitasi di puskesmas. Kemudian, dilakukannya koordinasi dengan lintas program kesehatan di puskesmas dan sektor terkait. Selanjutnya, sanitarian melakukan kunjungan rumah dan lingkungan sekitar pasien atau klien atau masyarakat yang pernah dikonseling sebelumnya pada saat klinik sanitasi di puskesmas. Dalam kunjungannya, sanitarian sedapat mungkin mengikutsertakan berbagai lintas program dan lintas sektor. Dalam hal ini adalah petugas puskesmas pembantu atau bidan setempat, bidan desa, untuk ikut serta mengontrol atas penyakit yang telah diobati tersebut. Sanitarian membawa kartu status kesehatan lingkungan, register yang telah diisi saat kunjungan pasien atau klien ke klinik sanitasi sebelumnya. Selain itu, sanitarian juga dapat mengajak kader kesehatan dan berbagai lintas sektor seperti perangkat kelurahan atau desa, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu PKK agar masyarakat turut berperan aktif memecahkan masalah-masalah kesehatan yang timbul di lingkungan mereka sendiri. Selanjutnya dilakukannya pemantauan, observasi, rekomendasi, dan penilaian terhadap penyebab permasalahan kesehatan yang timbul akibat penyakit berbasis lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, disampaikan kembali ke puskesmas terkait hasil dari kunjungan rumah dan lingkungan pasien atau klien atau masyarakat tersebut. Itulah infografis mengenai alur pelayanan klinik sanitasi di puskesmas pada era pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.